Dean Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Selamat datang di Dean Talks. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita akan perkenalkan dulu. Ya, sebelah saya siapa nih? Saya Rafdi. Insya Allah Rafdi akan menemani saya dan saya adalah Reza. Kita akan ngobrol-ngobrol sesuai dengan podcast kita, Dean Talks. Dean Ya, Talks. ngobrol soal agama. Tapi akan kita kemas secara ringan, nggak terlalu berat lah ya. Betul. Cukup beratnya sutradara kita aja ya. Nah, kita akan bahas secara ringan Kita yang ringan-ringan aja. tentang Islam dan juga kehidupan sehari-hari. Dan Betul. yang paling utama sekarang adalah kita sebagai warga Jawa Barat dan Kota Bandung merasa senang dan bahagia. Oh, betul. Selamat dulu dong Selamat atas juara Persib yang ke back to back. back to back. Nah, Sudah 4 bintang. 4 bintang. Udah jadi jenderal. Kebetulan ini official jadi nggak ada bintang. Belum ada bintang. Mungkin bintangnya di langit. Aduh. Nah, ngobrol-ngobrol sama Persib, tentu kita ingin ngobrol secara mendalam dengan yang bisa menggerakkan supporter Persib itu sendiri. Betul, karena Persib tidak bisa seperti sekarang tanpa dukungan para supporternya. Betul. Yang sekarang duduk di sini Betul. Adalah Vini, Vidi, Viking. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Ada Kang Tobias Ginanjar. Ketua Viking Persib Klub dulu. Back to back Persib. Kang, selamat dulu. Alhamdulillah. Selamat buat kita semua. Betul. Ya, ini cuacanya Masya Allah ya. Dingin banget. Tadi pas begitu datang, udah 2 tahun sana dingin terus. Masya Allah. Alhamdulillah. Kang Tobias sehat, Kang? Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Sehat. Ini kita sangat senang sekali bisa ngobrol langsung, bisa Betul. kedatangan langsung Kang Tobias sebagai yang mungkin ya tadi seperti kita singgung di awal, beliau bisa sebagai ketua Viking Persib Club ya. Nah, kita akan ngobrol, Kang. Ini untuk mengawali obrolan kita nih, sebenarnya trigger apa sih yang sampai Kang Tobias itu pengen ada di dalam tubuhnya Viking sendiri? Dulu sih awalnya saya diajak teman pergaulan, diajak teman ke stadion. Setelah ke stadion, pertama kali ke stadion nontonnya waktu itu di VIP. Oh, langsung VIP ya? VIP dong. Karena saya bukan berasal dari keluarga yang penyuka sepak bola. Oh, iya. Kan iya. biasanya Persib itu warisan turun-menurun ya. Betul. Dari kakeknya ke Ya, bapaknya ke betul. anaknya gitu. Nah, kalau saya tuh agak sedikit berbeda. Di keluarga saya tuh nggak ada yang suka Persib, suka bola juga Nggak ada. nggak ada. Sama kan kebetulan. Nah, waktu itu diajak teman nonton, terus di VIP teh kelihatan ada di Tribun Selatan teh kayak ada Viking lah gitu. Jadi zaman Siliwangi ya? Jaman Siliwangi. Beres dari sana minggu kemudian daftar Viking. Oh, langsung. Itu usia berapa, Kang, tadi? SMP kayaknya. SMP Satu ya? SMP. Kelas 1 SMP. Bisa langsung tertarik daftar gitu, Kang? Karena teman saya udah duluan. Oh. Udah duluan terus ngasih tahu ini Viking gini ternyata menarik, langsung pulang sekolah naik angkot ke Jalan Gurame. Betul. Dari Sarijadi waktu itu. Tahun berapa itu berarti, Kang? SMP 99 atau 2000 99. saya lupa Ya, apa 99, persisnya. 2000. Siap. Itu SMP kelas 3 mungkin? Kelas 1. Oh, kelas 1. Enggak 99 kita saya masih 17 tahun ini umurnya. Berarti 2020 lah. Kelihatan sih ya. Oke, jadi dari umur atau SMP, Kang Tobias mengawali apa ya bisa Ya, dibilang pertama kali ke stadion dan minggu depannya langsung gabung jadi tertarik. member Viking. Dan tentunya itu masih jauh ya untuk punya pemikiran saya bakalan jadi ketua. Pasti dulu nggak ada kepikiran itu atau emang saya suatu saat akan Udah menjadi bercita-cita enggak ya? Cita-citanya pengen jadi ini pemain bola. Pemain bola. Tapi gagal. Saya gagal. Jadinya bukan pemain bola tapi suka ngebelakangin pemain bola ini. Tapi sekarang jadi pemain ke-12, Kang. Pemain gitu. Kalau Rafdi sendiri dulu, kalau tadi kan Kang Tobias bilang bahwa Persib itu sebenarnya biasanya dari turun-temurun, Betul. warisan dari kakek, bapak dan baru ke anak. Betul, gitu ya. kebanyakan seperti itu ya. Kalau Rafdi sendiri gimana? Kebetulan sama ya sama Kang Tobias. Justru saya juga dari Keluarga yang nggak suka bola? Dari kakek paling lah. Dari Oh kakek. betul. Dari situ ya? Kakek yang satu suka,
Cuman kalau dari bapak saya justru nggak begitu suka bola ya. Oh gitu. Mungkin sama lah. Jadi Sukanya ibunya ya pasti. oh pasti. Iya, betul. Ada saya. Nah dari situ justru dari kakek awal suka bolanya justru bolanya luar dulu malah saya. Oh gitu. Betul belum ke lokal Belum. justru ya. Justru teman dari SD udah ngelihat Persib dan memang anak Bandung ya udah we. Iya. Tiba Kayaknya berjalan kalau lah. anak Bandung nggak suka Persib justru asa tanda tanya kayaknya. Makanya harus pindah KTP Harus pindah KTP. ke Manchester. Nah benar. Nah Kang ini di momen yang tentunya tadi ya kalau banyak para netizen mah di sosmed kalau khotib Jumat pasti hadirin Jumat yang berbahagia karena emang lagi berbahagia gitu ya. Betul. Dan, penyampaian khotib itu selalu mengena gitu karena momennya pas banget. Dalam rangka Persib back to back ini Kang, sebenarnya dari sisi Kang Tobias sendiri ya khususnya di Viking gitu ya. Sebenarnya dari awal Persib mulai laga yang baru ini gitu ya. Itu udah kebayang gak sih bahwa Persib bakalan back Juara to back? lagi. Iya, juara lagi. Kalau dari awal-awal sebenarnya nggak Gak karena expect ke kan situ ya. nggak expect ke sana karena kan biasanya klub-klub di Liga Indonesia tuh jarang yang back to back ya. betul. Nah, Cuman Baru terakhir Bali Bali, aja iya, ketika benar. udah era profesional tuh baru Bali United. Dan kita nganggapnya waktu itu udah juara tuh kayak udah udahlah pencapaian gitu. Iya. Jadi nggak dari sekian puluh tahun tertunda. 17 tahun kan. Iya. Jadi 2014, 2024 10 tahun. Iya, tahun. 10 tahun. Jadi nggak expect bahwa ini bakal juara lagi. Betul. Ternyata kesini wah iya mah aya piriteun nih. Iya, benar. Bakal juara deui Juara mah lagi, gitu. benar. Jadi iya. menyadarinya di tengah-tengah sih. Betul ya. Dan Apalagi di awal musim kan beberapa pemain keluar kan pemain kunci. Ya kan Beltrame, betul. terus Alberto juga. Alberto. apalagi di tengah musim banyak yang cedera juga gitu ya. Tapi ya biiznillah dengan izin Allah, alhamdulillah Persib bisa juara. Bisa back to back. Betul, Kang Tobias. Kemudian kalau kami sih tertarik dengan pergerakan atau misalkan kekompakan yang ada di dalam tubuh Viking Viking. itu sendiri. Betul. Itu gimana Kang ngelola? Kalau boleh tahu berapa member sekarang Kang Viking? Kalau yang terdaftar resmi mendaftarkan ber-KTA 23 ribuan. 23 ribuan ya. Cuman yang di luar itu pasti lebih banyak lagi karena kan biasa KTA itu kan kita baru perbaharui lagi nih 2023. Oh pantesan, soalnya saya udah riset-riset di website Viking itu ada tercantum sekitar 70 Ya, ribuan jadi memang member. pada saat sebelum 2023 tuh kita terakhir pendataan KTA tuh 2020. Oke. 2019 itu 40 ribuan. Nah, 2023 kita 23 ribu. Kenapa? Karena kita kemarin biayanya agak lebih tinggi. Oke, Kalau 2019 tuh agak lebih murah, jadi mungkin semua orang bisa daftar. Bisa Nah, daftar. sekarang tuh pengen lebih di apa ya? Di filter lah, Betul, yang benar-benar Benar-benar mau mau mendukung banget ya. gitu. Yang benar-benar mau mendukung. Karena tanggung jawabnya saya kira sangat berat ya untuk Iya, bisa lumayan. memanage klub supporter tim besar di Indonesia gitu ya. Dan tantangannya sebenarnya atau apa ya? Bisa dibilang keluh kesahnya lah sebagai ketua Viking gitu. Tantangannya, boleh maju lagi. sorry. Tantangannya ya mengetuai atau memimpin puluhan ribu orang kan nggak Iya. gampang ya. Apalagi kan puluhan ribu orang, ada puluhan ribu kepala, pasti ada puluhan ribu pemikiran. Usia juga beda-beda. Usia beda-beda, pemikiran pun bisa saja beda-beda. Benar. Artinya kadang-kadang sebagai ketua tuh kalau kita mengambil langkah tuh ya bisa saja selalu salah. Betul. Karena pasti ada pihak-pihak yang tidak sepakat atau pihak-pihak yang tidak suka gitu. Karena kan nggak mungkin puluhan ribu orang itu sepakat semua gitu. Betul, Tapi ya itu harus diambil Ya. sebagai seorang pemimpin ya kita harus berani mengambil resiko apapun resikonya. Itu dinamika berorganisasi. Dinamikanya pasti seperti gitu itu. aja ya, ada aja. Dari Rafli adalah yang mau dibahas nggak kira-kira tentang mumpung kita kedatangan ketua Viking nih. Dan sebagai ketua Viking juga Kang Tobias ya sibuk juga sebagai anggota DPRD Nah, Jawa Barat nih. Nah ini juga kebetulan
dapil saya ini teh. Oh gitu. Saya warga Mau Bandung, langsung- warga Bandung Barat saya. Mau langsung ini Sesuai. konsultasi atau menyampaikan aspirasi. Waduh, waduh. Nah ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Satu sisi perwakilan ya sebenarnya sama-sama aja lah ya turun untuk mengayomi masyarakat itu. Tapi dari dua dua profesi yang Kang Tobias lakukan ini gimana cara bagi-bagi waktunya gitu? Ya mungkin harus ada skala prioritas ya. Nah, Karena kan bisa saja dalam satu hari itu memang pasti ada yang bentrok Nah, iya gitu. tuh. Nah, cuman kan kita pasti punya skala prioritas mana yang lebih utama untuk dilakukan. Jadi sebisa mungkin semuanya sih ya bisa termanage dan baik gitu ya ya. termanage dengan baik. Nah, yang paling dirugikan sih sebenarnya keluarga sih. Nah, Yang gimana sering ini? rewel tuh istri, anak gitu. Karena sibuk di luar mungkin. Karena sibuk di luar. Dan di bercandaan di DPRD tuh saya tuh selalu dibercandain sama teman-teman di DPRD tuh. Gimana Kang? Saya tuh dibercandainnya karena mungkin kelihatannya terlalu banyak ngurus Viking. gitu. Dibercandainnya tuh ke Tobias tuh jadi anggota DPRD tuh sampingan, pekerjaan utamanya supporter gitu. Tahu aja. Gitu. Jadi saking orangnya tuh orang-orang tuh taunya ya memang Ketua Viking. fokus di Viking. ini gitu. Padahal lebih dulu sebagai anggota DPRD daripada Ketua Viking Betul. ya. Iya, iya. Saya 2019. 19 sedangkan di Ketua Viking tahun 2023. 2023. Ya. Jadi baru pas masa-masa pemulihan dari Covid. Ya. Ya. Betul, Betul, jadi betul. zaman-zaman itu. Selesai Covid. Ya. Nah, ini Kang, apa ya? Untuk tadi ya, saya penasarannya bisa mengkoordinir ribuan, 23.000 tentu tadi ya dengan berbagai perbedaan kebiasaan tadi beda kepala juga gitu ya. Gimana caranya supaya Viking ini bisa tetap solid? Kalau dikaitkan dengan Islam itu ukhuwahnya juga kuat. Betul. Nah, mungkin ada tips tersendiri gitu atau cara tersendiri untuk bisa melakukan itu, Kang? Ya kalau saya sih percaya segala sesuatu itu akan bisa berhasil selama kita niatnya memang awalnya udah baik ya. Nah, Jadi kalau disambungin ke agama mah luruskan niat dulu lah gitu. Masya Allah. Jadi niatnya tuh diluruskan ini kita tuh niatnya mau ngapain sih Ya. gitu. Jadi itu sih selama mengambil langkah tuh ya selalu kembali ke niatnya pengen si Viking ini besar tapi bisa Amin. membawa manfaat dan sebagainya. Amin. Jadi Ya. itu yang menjadi titik awalnya yang kesananya mungkin ngikutin ya. Gitu. Betul. Jadi balik lagi ke niat awal ya Kang ya. Memang segala sesuatu kalau niatnya baik ya insya Allah Allah akan tuntun ke jalan yang Amin. baik terus ya. Dan itu yang mungkin yang kita harapkan ya. Dan Kang Tobias juga mungkin berharap Viking itu bakal terus Ya. lurus di jalan yang baik. Walaupun pasti ada aja ya. Ada. Lika-liku mah itu Nu bakal kehidupan. mah seueur. Bener. Tapi Bahkan katanya sejak dulu juga beberapa udah berjalan gitu. Kalau mau mulai laga tuh katanya baca Al-Fatihah dulu katanya. Ya. nah, gitu gimana? Itu udah lama dari zaman Siliwangi seperti itu. Oh, Jadi Masya Allah. apa ya? Biasanya kebiasaannya ketika kan dipimpinnya oleh dirijen. Hmm. Dirijen mah bahasa kerennya mah capo lah mun di Eropa mah gitu kan. Ketika dirijen naik itu tuh kita berdoa dulu memulai dengan Al-Fatihah. Masya Allah. Ini salah satu keyakinan bahwa semua ini sudah Allah atur. Ya. Ya. Betul. Walaupun yang ikut baca Al-Fatihah nu mabok aya, tapi ya yang penting niatnya udah berdoa dulu gitu. Ya, ya, ya. Ya Makanya itulah. sama-sama mendoakan Persib ya. Betul. Ya itulah beragam tadi ya beda-beda kebiasaan dan lain-lain. Tapi ya mudah-mudahan dengan tadi Kang Tobias sudah punya niatan mudah-mudahan Viking terus semakin baik. Ya yang tadi bisa semakin meninggalkan hal-hal yang kurang baik Amin. tadi. Amin. Amin. Dengan Gitu. melanjutkan hal-hal yang baiknya. Nah benar, ya terus dilanjutkan dengan hal yang baiknya. Gitu, nih Kang Tobias, kalau kita sekarang udah dapat info juga membahagiakan bahwa stadion GBLA juga udah dikelola oleh Persib ya. Nah tapi saya sebelum ngomong ke sana, saya juga pengen tahu nih bahwa di Viking itu juga rapi secara struktur organisasinya ya Kang ya. Dari ketua, ada wakilnya dan lain-lain, bahkan ada divisi internal dan eksternalnya juga ya. Ada. Nah itu Dan kita sudah
baru 2023 kemarin berbadan hukum. Oh, Masya Allah. Karena tuntutan dari undang-undang keolahragaan yang baru. Jadi supporter itu harus berbadan hukum. Iya, iya. Apakah hanya Viking atau supporter lain sudah juga? Yang tetangga kita Jackmania juga berbadan hukum. Oh, sudah berbadan hukum. Jadi emang secara legalitasnya bagusnya seperti itu ya, berbadan hukum. Nah, alhamdulillah. Dan ini hal fun fact juga nih. Saya kepoin atau benar apa enggak mau nanya langsung ke Kang Tobias bahwa di struktur organisasinya Viking itu ada yang namanya Jayalah Persibku. Itu teh benar, Kang? Betul, itu anaknya benar. almarhum. Anaknya almarhum. Iya. Panglima Mang Ai Betik. Mang Ai Betik ya. Itu pas saya baca, Masya Allah. Berarti memang Kang Ai itu sangat mendarah daging ya. Iya. Kalau buat Kang Tobias sendiri, Persib itu apa sih di mata Kang Tobias? Ya bukan hanya di mata saya, mungkin di mata semua Bobotoh ya. bobotoh ya. Ya. Persib itu kan udah kayak identitas. Benar. Jadi kalau mungkin kebutuhan primer mah orang teh sandang makan sandang pangan gitu. Ya, sandang. Biasa di Jawa Barat mah dan bobotoh mah selain makan dan sandang ya kebutuhan primernya Persib. Persib. Gitu. Jadi kalau nggak nonton Persib teh Ada yang kurang. ada yang kurang, dianggapnya terhirup lah gitu. 4 sehat 5 Persib. Ya, ini. Masya Allah. Jadi tadi saya menarik pas lihat Jayalah Persibku, anak dari Ai Betik rahimahullah ya. Usia Dan berapa ini sekarang itu ya? sekarang udah Kuliah. udah dewasa. Itu nama yang sangat bagus ya. Nama adalah doa mungkin ya. Nanti kalau punya anak boleh juga nih yang bisa disenangi sama orang banyak, minimal teman sekelas. Apa tuh? Besok libur. Pas di absen besok libur, wah semua tepuk tangan tuh bagus ya. Jadi itu dinamain Jayalah Persibku. Waktu Jaya mau lahir itu Persib lagi terancam degradasi waktu itu. Kondisinya Jadi gitu ya? itu menamai anaknya Jayalah Persibku sebagai doa lah. Doa, betul. Bahwa ketika Persib sedang terpuruk, mudah-mudahan ke depan Persib bisa jaya. Bangkit ya. Dan alhamdulillah terjadi nih. Diijabah ya, Masya Dijabah Allah. nih doanya. Betul, Back Masya to Allah. back kita. Ya. Gitu. Mudah-mudahan Jayalah Persibku selalu menjadi anak yang soleh, Amin, yang supaya amin, ya. Amin. amalnya ngalir terus ke Mang Ai Betik ya. Amin insya Allah. Banyak yang mendoakan Mang Ai juga. Betul. Kalau Tobias nih tadi kita udah nyinggung bahwa Stadion GBLA sudah dikelola oleh Persib. Harapan terbesar dari Viking setelah GBLA dikelola oleh Persib kira-kira apa, Kang? Harapannya stadion ini bisa tumbuh. Dalam arti tumbuh tuh nggak stuck, kan kebanyakan stadion-stadion di Indonesia tuh stuck ya. Nah, Udah dibangun teh gitu gitu. di Jogrugan aja ya. Keurus. Nah mudah-mudahan GBLA tuh bisa tumbuh berkembang menjadi stadion yang lebih baik. Amin. Dari segi kenyamanan, keamanan, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya gitu. Jadi kan pasti kita bangga lah sebagai bobotoh kalau punya stadion yang keren banget gitu. Iya, setuju. Dan arah ke sana memang ada, dan kita sih berharap itu bisa terrealisasi dan kenyamanan, keamanan tadi juga bisa diciptakan ya buat bobotoh. Gitu. Betul. Nah, untuk masalah kenyamanan nih Kang, kan salah satu kenyamanan yang biasanya kami pikirkan kalau mau nonton itu biasanya kenyamanan beribadah, Kang. Nah, ya benar. Untuk beribadah di stadion ini biasanya terutama untuk kaum muslim ya sholat gitu ya. Untuk sholat ini kalau di GBLA sendiri udah ada musola-musolanya gitu belum, Kang? Kalau musola sebenarnya udah ada, Alhamdulillah. udah cukup lah. Maksudnya secara ruangannya udah banyak. Nah, cuman yang mungkin perlu ditingkatkan adalah kebersihan dan fasilitas penunjang Pendukungnya, lainnya. ya. Jadi baru aja bangunan, lantai gitu, tempat wudhu, tapi maksudnya masih kotor, masih apa gitu. Jadi pernah waktu tahun berapa ya sebelum COVID kita menyadari itu. Jadi kita bikin gerakan waktu itu bebersih musola. Bersih musola, kita kumpulin dana, beli karpetnya, beli apanya. Waktu itu kita rapiin, kita bersihin gitu. Masya Allah. Nah cuman itu teh nggak berlangsung lama karena mungkin butuh konsistensi kali ya. Anak-anak teh mungkin 3-4 pertandingan masih semangat, kesana guys capek yang jauh gitu. Jadi tidak berjalan gitu. Ya betul, itu yang susah itu menjaga konsistensinya ya. Gitu. Istiqomah Karena itu kan berhak. satu tahun satu musim itu kan 17 pertandingan. Pertandingan nih, home ya.
Artinya kalau memang ada orang yang mau komit itu kan setiap pertandingannya harus datang lebih awal, bawa karpet segala macam. Nanti beres pertandingan juga dia orang lain udah bisa pulang, dia bebersih dulu apa segala macam. Nah, itu kan butuh komitmen. Komitmen ya betul. Yang siap juga nggak kebagian nonton ya, karena harus menjaga Wayahna. situ. Tapi mungkin kalau kita nanti kelola dengan rapih mungkin bisa lebih baik Bisa, ya. insya Nah ini kayaknya kesempatan juga nih Kang ya. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal juga buat kita semua nih, khususnya kaum muslim dan juga tim kita di area. Mudah-mudahan nanti kita bisa collabs untuk memakmurkan itu ya Kang. Karena kelihatannya sebenarnya yang pengen sholat mah banyak. Betul. Cuman mungkin namanya kualitas keimanan makanya ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Kalau yang tengah-tengah kan bahkan kayak sholat kayak mah kotor kayak dewe gitu kan. Nah, mungkin ketika ini digarap mungkin yang tadinya masih ragu-ragu bisa menjadi support untuk sholat. Bisa Dan itu dipermudah juga ya. amalnya mudah-mudahan luar biasa ya. Ya. Sekali penuh stadion berapa orang tuh Kang? Nanti lawan Solo ngejual tiket 30.000. Masya Allah. 30.000 orang. 30.000 sholat semua. Sholat coba. semua. Tuh amalnya coba. Musola 1, 2, 3 lumayan. Mau sholat tiap tribun Tiap tribun ada tersedia ya. misalnya di timur itu kalau nggak salah ada 4 atau 6 ruangan untuk musola. Siap tuh. Bobotoh ini ternyata di GBLA itu sudah ada fasilitas musola. Jadi jangan ragu untuk langsung sholat ketika sudah waktunya ya. Betul. Langsung aja gaskeun. Jangan di jamak kosor karena tidak lagi safar. Langsung aja lah, apalagi yang biasanya kan kalau tanding malam dari sore udah standby dan itu kita harus ayolah kita bareng-bareng ya. Mudah-mudahan bisa memakmurkan. Kan banyak juga yang bisa dari sholat asar di stadion, Benar. duluan, terus lanjut maghrib, lanjut isya gitu kan. Biasanya kan kick off jam 7. Ya. Maghrib kan sekitar jam 6-an lah ya. Iya. Nah, artinya jam 6-an tuh pasti orang-orang udah di Stadion. Jadi Dulu saya pernah tapi sebelum Covid tuh di Jalak Harupat justru. Kalau Jalak Harupat memang waktu itu agak kesulitan. Nah, Jalak justru sebenarnya lebih parah lagi. Ruangannya lebih kurang gitu. Iya. GBA udah ada tapi tinggal kita kebersihannya aja sih. Ada yang mengkoordinir ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan ya Kang ya. Ini kita mulai niatan kita buat musim depan. Kan sekarang udah 2 kali berturut-turut nih back to back. Nah mungkin nanti bisa langsung triple gitu ya. Amin. Tapi Hat-trick. plusnya adalah musolanya semakin makmur. Amin, amin, insya Allah. Setuju nggak Kang Uldias? Setuju banget. Setuju. Apalagi akang-akang tuh. Nah. Insya Allah. Ini harus ada kolaborasi yang kuat antara kita sebagai anak-anak muda dan juga ya anak-anak muda di Viking juga. Kita harus bersinergi untuk kebaikan. Betul. Gitu ya. Nah, alhamdulillah Kang, kalau di Viking sendiri ada nggak sih kan biasanya gini ya, kalau dalam circle itu pasti aya we anu solehna gitu. Anu kalau diajak belok teh pasti ngajaknya ke hal yang baik. Di tubuh Viking sendiri ada nggak sosok itu? Ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Dan itu sangat berpengaruh tentunya ya di badan Viking. Untungnya di Viking tuh walaupun berbeda-beda bisa saling menghormati lah. Jadi misalnya mohon maaf ya kalau ada yang lagi minum-minum teh kanu bagir mah tenawaran gitu, temaksa gitu. Jadi memang bisa ya di sini. Nah, mudah-mudahan yang sudah baiknya teh bisa menginfluence yang masih belum baik. Amin. Ya, kita jangan doakan. jadi tibalik nu ieu jadi ka dieu gitu. Ya, betul lah. Kekuatan yang paling besar adalah doa ya. Kalau kita nggak bisa dengan tindakan ya kita doakan yang kuat ya. Di sepertiga malam orang itu nggak tahu kan lebih ini ya langsung dibantu betul sama Allah ya, mudah-mudahan. Kang Tobias kira-kira nih untuk yang terdekat lah kan sebentar lagi masih ada beberapa pertandingan sisa lah untuk merayakan kemenangan atau nanti mungkin pas ngangkat jemuran angkat kalian mendung cari ingat jemuran di rumah angkat piala kira-kira apa aja nih Kang rangkaian kegiatannya yang akan digelar amat jadi tanggal 24 kan pertandingan terakhir persis ya. Nah angkat piala direncanakan di sana jadi semua selebrasi yang yang formal ya maksudnya yang prosedural lah dari PT Liga ngangkat piala dan sebagainya itu di stadion.
Stadion. Oke. Nah, cuman kan biasa bobotoh mah pasti pulang di stadion pasti itu mah konvoy sehari suntuk. Betul. Dan Sampai besoknya konvoy resminya tanggal 25. Tanggal 25. Jadi pemain itu akan diarak gitu pakai beberapa Katanya mau pakai double decker jadi nggak itu? nggak jadi. Nggak jadi. Jadinya pakai bandros Bandros sebagian lagi. sama ada mobil kayak mobil apa ya? Pokoknya- Mobil tentara gitu tuh kan. Oh. Unimog Iya, iya. yang gitu-gitulah. Oke. Jadi finishnya di gedung sate. Gedung sate lagi ya. Siap. Jadi Katanya pasti seharian full itu mau bobotoh banyak yang keluar rumah. ke ya. rumah. Jadi kalau macet jangan marah-marah karena emang ini sedang berbahagia ya. Iya, pasti macet. Pasti macet. Pasti macet Wayahna itu. itu. Betul. Kayak gak setiap hari ya ini Iya. sedang merayakan sukacitanya. Harus bisa mengantisipasi lah Betul. masing-masing. Gini Kang, kalau tadi sudah 2 kali secara ya back to back ya berturut-turut di next musim ya, saya juga pengen dengar harapan dari Kang Tobias ya pasti semua supporter pengennya ya juara lagi gitu. Tapi kan tadi ada hal lain nggak selain pencapaian itu gitu Kang? Kalau saya sih pribadi lebih pengen pencapaiannya naik ke level Asia. Kan kita udah juara 2 kali, kita kan akan tampil di Asia lagi nih Ya betul. sebagai perwakilan klub Indonesia. Mudah-mudahan di Asia tuh bisa berbicara banyak. Kalau kemarin mah kan kita gugur di fase penyisian grup ya. Nah mudah-mudahan sekarang mau bisa lanjut terus. Biar ya semakin banyak juga orang Asia yang tahu Persib, semakin banyak juga yang kenal sama bobotohnya. Betul. Amin. Betul. Jadi tadi ya ternyata pencapaian nextnya adalah bisa Ya, berkancah di harus Asia naik ya. level. Harus naik level. Berbicara Bosan banyak di ya. domestik wae mah. Benar. Kalau di bola harus naik level ya kita juga semua harus terus naik level, Nah, itu meningkatkan terus keimanannya juga. Keimanan. Nah, iya benar. Dan mudah-mudahan ya semua ini juga nasihat buat saya pribadi ya terus bisa ditingkatkan keimanannya dan juga teman-teman saudara kita di Viking semua ya. Karena kalau semuanya soleh mah masya Allah kan pasti doa nanti diijabah terus ya juara deh. Bisa jadi. Iya. Gitu. Ada lagi Kang Rafdi mungkin yang pengen disampaikan karena ini momennya pas kita bisa menghadirkan Kang Tobias juga dan mungkin Kang Tobias ada yang mungkin pengen disampaikan juga nih buat teman-teman bobotoh karena yang saya salut dari Kang Tobias adalah Kang Tobias selalu berbicaranya adalah bobotoh gitu jadi memang penyuka Persib itu disamaratakan lah ya sama Kang Tobias tidak dikelompok-kelompokkan semuanya satu hati satu biru. Waduh. Mungkin gitu Kang ada pesan mungkin dari Pesannya mungkin kan kita tanggal 24 25 mungkin akan euforia ya. Euforia kan sebagai bentuk ekspresi kegembiraan kita merayakan Persibnya juara, cuman mungkin mengingatkan aja euforianya mudah-mudahan tetap dalam koridor yang berlaku, tetap menghormati pengguna jalan lain, tetap menjaga Sesama ketertiban, keamanan, dan mudah-mudahan keberadaan bobotoh euforia ini bisa memberikan manfaat buat banyak orang yang positif ya. Betul. Mudah-mudahan tukang dagang jadi banyak laku. Nah, itu dia. Dan maksudnya saya juga menghimbau perayaan euforia ini kita jangan lupa berbagi juga. Jadi maksudnya banyak teman-teman juga yang sudah aware kayak di Karawang selalu tiap juara tuh berbagi santunan bersama anak yatim. Masya Allah. Merayakannya dengan berbagi Mudah-mudahan ya. itu semakin banyak di Betul, di betul. kota-kota lain atau di lingkup terkecil RT RW semakin banyak. Jadi Benar. merayakannya dengan berbagi juga gitu. Betul. Nah, itulah yang disebut ada manfaat dari Iya, perkumpulan atau komunitas. Jadi Gitu ya. tenyian macet nah hungkul tapi Benar. memberikan kegembiraan juga buat orang sekitar. Nah, itu yang diharapkan ya. Kita bisa bermanfaat buat orang banyak dan insya Allah mudah-mudahan bukan hanya tadi di Karawang tapi ya di lokasi lain di Se-Jawa Barat ya. se-Jawa Barat betul. Bahkan kalau ngomong Viking mah bukan Jawa Barat aja ya Kang ya. Dunia Dunia ada juga. ada di Ada Jepang Viking ada di Madinah Jepang, juga ada di kan ya? Madinah ada. Masya Allah. Bisi mau umroh nanti bisa kontak Viking Madinah. Tapi kain ihramnya tetap putihnya. Tiba-tiba biru. Tetiasa biru Kang itu mah. Beda sih saking Persibna saya mah pengen biru. Gak gitu ya. Masya Allah ya. Baik Kang Tobias, sukron nih, hatur nuhun Hatur nuhun. sudah berbagi
kisah lah ya, atau mungkin tadi ya lebih ke kita tahu bahwa sekarang di GBLA mungkin udah banyak yang tahu, tapi mungkin masih ada juga yang nggak tahu bahwa ada fasilitas buat ibadah khususnya orang muslim sholat itu di musola di GBLA, dan mudah-mudahan di musim depan kita bisa memakmurkan bersama ya, bukan hanya tanggung jawab Viking gitu ya ataupun manajemen ya, kita bisa berkolaborasi lah, itu manajemen, itu Viking, dan juga kita sebagai pencinta sepak bola dan juga harus taat dengan beribadah. Betul. Karena beribadah tanggung jawab bersama. Nah, biar ya. pahalanya kebagi-bagi. Nah, benar. Iya. Mudah-mudahan. Dari Kang Tobias sendiri terakhir nih Kang, pertanyaan, kita mau ada sesi fast dintalk ya. Jawab cepat. Jawab cepat. Oke. Jangan ditanyain surat-surat ya. Enggak Kang. Kalau nanya Sambung gitu ayat. Kang Reja mau nanya apa dulu nih? Saya juga takut kalau nanya itu. Kita bukan ustad ya. Masya Allah. Kang Lafi udah nyiapin? Saya ada 3 tentang Kang Tobiasnya. Boleh pertanyaan cepat. Mungkin yang pertama. Boleh. Pertanyaan cepat. Pelatih yang paling berkesan selain Bojan Hodak? Indra Thohir. Indra Thohir. Oh, 2 kali ini juga ya juara ya? Juga ya? Kalau nggak salah. Liga Indonesia pertama. Iya, Perserikatan. Ya, Perserikatan. Yang kedua pemain terfavorit. Terfavorit nggak mau ada pemain terfavorit, bisa kenapa? sisirikan. Saya tuh udah mikir Pak, bakal ada jawaban itu. Taunya bener ya. Away day paling berkesan. Waktu masih boleh ya. Terakhir belum nggak boleh. Berkesan waktu ke Malang lawan Persija. Lawan Persija. Karena pertama kali sejak udah musuhan lah dalam tanda kutip, kita bisa ketemu lagi hadap-hadapan dalam satu stadion. Itu juga jadi salah satu harapan ya Kang ya, Kang Reza. Iya benar. Karena kayak tadi nyebutnya kan ya istilahnya rivalitasnya agak berlebihan. benar. Jadi kita berharap mungkin salah satunya ada dakwah masuk juga kan, salah satunya demi menjaga kerukunan sesama ya. Betul, memperkuat ukhuwah juga ya, bahwa kita teh saudara gitu ya. Saudara, Kalau walaupun berbeda cuma pilihan di lapang doang kan bola, 90 menit. gitu. Betul. Sekarang saya ya. Boleh silakan. 3 juga deh, jawab cepat. Sebutkan Al-Baqarah. Oh. Saya juga takut. Saya juga mundur dulu kan. Bukan Ustadz deh. Ini deh Kang. Ketika Persib kondisi kalah, biasanya memanjatkan doa apa? Standar aja Al-Fatihah biasanya mah. Oke. Ya apa-apa, itu juga doa. Itu doa juga betul. Oke, yang kedua nih Kang. Ketika harus memilih ya, memilih untuk sebagai memimpin dirigen ya di atas, atau harus mengantar anak sekolah. Antar anak bisa sama istri. Bener. Jawabannya sangat diplomatis ya. Kamu ngejemput anak sana cek Viking nak, les sudah kubudak. Oke, terakhir, saya juga takut blunder. Oke Kang. Biasa dikat saurna. Gak bisa. Terakhir ya Kang. Ketika harus memilih menyudahi posisi ketua Viking, akan dilakukan kapan? Kebetulan karena sudah berbadan hukum, ada ADART. Kita tuh ada periode masa kepemimpinan. Jadi saya tuh dibatasi periode. Jadi nanti ketika sudah habis masa periodenya, lanjut lagi. Saya akan kembalikan ke pendiri. Pendirinya adalah? Pendirinya Pak Heru, almarhum Mang Ai, dan ada beberapa orang lah. Jadi nanti lanjut atau enggak, dikasihkan ke orang lain atau enggak, itu tergantung pendiri. Berarti berapa tahun? Dari 2023 biasanya berapa? Nanti 2027. Baru 2 tahun ya berarti. Ya dari 2023. Sekarang 2025. Jadi kepastiannya insya Allah nanti tahun 2027. Apakah 2 periode atau cukup 1 periode? Tergantung pendiri. Betul. Ya, kita doakan yang terbaik buat Kang Tobias dan juga keluarga ya, khususnya dan umumnya bagi semua bobotoh di Indonesia dan di dunia. Dunia. Siap, alhamdulillah kita sudah di sesi terakhir. Jawab cepat sudah, jawabannya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kang Tobias, hatur nuhun pisan. Saya gantian nanya boleh? Cukup. Oh, cukup. Kita hostnya ya. Mungkin next episode Kang Tobias hostnya ya. Narasumbernya Ustad. Kang Tobias, hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan Jangan kapok. panjang Ya. Kita punya harapan kita bisa kolaborasi dalam kebaikan, khususnya memakmurkan tempat ibadah gitu ya. Musim depan mudah-mudahan harus terlaksana ya. Amin. Saya juga butuh bantuan akang-akang semua. Siap, Kang Tobias langsung kontak. Halo Pak Dewan. Salah. Beliau Betul, pada wannya. Iya, betul. Baik, teman-teman semua, kita cukupkan obrolan kita di Dintalks kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Saya pamit, Reza Herdiana dan Rafdian Yafi. Oke, kita ketemu lagi di Dintalks selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.